Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-28. Mari saat ini kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, sejak kita dipanggil dalam gereja melalui baptisan, kita diingatkan bagaimana kita diajak untuk berpartisipasi dalam hidup Kristus yang hadir untuk ke dunia ini untuk melayani Bapa dan juga melayani sesama manusia yang dicintai oleh Bapa. Maka kita juga berhimpun saat ini ingin kembali menimba kekuatan, kesadaran, dan juga iman agar kita terus mampu berkarya seperti Kristus berkarya ketika ada di dunia. Dan karena kita dipanggil untuk melayani, maka mari kita juga belajar memurnikan panggilan kita dan kembali memurnikan alasan kita untuk menjadi orang-orang Kristiani Katolik. Karena itu menyadari semua kelemahan kita sebagai manusia, terlebih kelemahan kita sebagai orang-orang beriman, mari kita hening sejenak menyadari dan memohon ampun agar kita dilayakkan merayakan misteri penyelamatan ini. Mari kita berlutut. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menguduskan semua orang dengan memikul sendiri kesalahan mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Imam Agung yang turut merasakan kelemahan kami dan telah dicobai dalam segala hal seperti kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawa sebagai tebusan bagi semua orang. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau,
kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Intensi misa pagi ini, permohonan dari keluarga Bapak Yohanes Bungaran A. Manalu yang hendak bersyukur atas pembaptisan dan ulang tahun yang pertama Ananda tercinta Mikaela Natania Arta Uli Manalu. Semoga Ananda panjang umur dan menjadi anak Kristus yang teladan. Yang kedua, permohonan dari salah satu keluarga memohon kepada Ananda Ingrid Taslim agar diselamatkan dan kembali ke dalam pangkuan gereja, dan semoga Tuhan Yesus memberikan berkat-Nya. Lalu yang berikut untuk mereka yang telah berpulang, permohonan dari keluarga Bapak Dwi Haryoto untuk orang tua Ibunda Bernadetta Suparmi yang dipanggil Tuhan 4 hari yang lalu, untuk Bapak Yusuf Sutarmin yang dipanggil Tuhan 23 tahun lalu. Permohonan dari Yohan dan keluarga untuk Bapak Bernardus Bujang Waluyo yang dipanggil Tuhan 17 tahun lalu, Bapak Petrus Alexander yang dipanggil Tuhan 5 tahun lalu. Dan berikutnya dari Ibu Halimah dan keluarga untuk anak terkasih Yohanes Surnal Dedi yang dipanggil Tuhan 10 tahun lalu. Semoga mereka yang telah berpulang boleh berbahagia, mendapat belas kasih Allah dan bersukacita bersama para kudus di surga, serta menjadi pendoa bagi keluarga. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur karena Putra-Mu telah rela menanggung kesalahan-kesalahan kami dan menderita demi keselamatan semua orang. Semoga Ia senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun bersedia saling membantu untuk memanggul beban hidup kami masing-masing. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berkehendak meremukkan hamba-Nya dengan kesakitan, tetapi apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena Dia. Sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku ini sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai
Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tatah kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya,
Guru, kami harap Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau. Jawab Yesus kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu? Mereka menjawab, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima? Jawab mereka, kami sanggup. Yesus selalu berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama dari antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, kalau seandainya Anda hidup sebagai suami istri, hidup menikah, tentu masing-masing punya alasan mengapa memilih dia sebagai pasangan hidup. Kalau Anda menjadi suami istri, Anda juga punya alasan mengapa mau tinggal bersama sampai selama-lamanya. Kalau seandainya Anda bekerja, baik masih muda, belum menikah, ataupun yang bekerja karena sudah menikah, pasti juga punya alasan mengapa juga tetap mau bertahan di tempat yang sama, kendati tempat itu mungkin terkadang sudah mulai membosankan atau pekerjaannya mulai menjenuhkan, atau bahkan berjumpa dengan orang-orang dalam pekerjaan itu dengan yang tidak selalu sejalan. Kenapa mau bertahan? Tentu ada alasannya. Kalau seandainya Anda juga sekalian datang ke gereja pada hari Minggu dan bukan pada hari Sabtu kemarin, tentu juga punya alasan. Saudara-saudari, artinya dalam segala aktivitas kita sebagai manusia, bagi orang yang sehat, bagi orang yang menggunakan akal budinya, ketika dia melakukan pekerjaan, dia pasti punya alasan. Nah, kalau kita mendengarkan dalam bacaan Injil hari ini, secara khusus saya ingin mengajak belajar dari Tuhan Yesus dan juga para rasul yang hari ini sedikit clash, karena ada sesuatu yang membuat mereka geram kepada dua saudara ini. Dikisahkan dalam Injil tadi bahwa Yakobus dan Yohanes adiknya, anak-anak Zebedeus itu datang kepada Yesus dan kemudian mereka tetapi mereka berkata kepada Yesus, meminta sesuatu agar Tuhan berkenan meluluskan permintaan mereka. Dan permintaan itu begini, Tuhan, kalau nanti engkau masuk dalam kemuliaan, kami boleh ya duduk di sebelah kananmu dan sebelah kirimu. Ternyata sebenarnya Yakobus dan Yohanes
itu mau menggambarkan tentang kegelisahan para rasul yang lain, tetapi tidak terungkap oleh mereka. Tetapi keduluan oleh kedua kakak beradik ini, putra-putra Zebedeus yang juga dikenal sebagai Boanerges atau anak-anak guntur. 10 murid yang lain tadi menjadi marah. Kenapa? Karena ternyata keinginan mereka yang terdalam juga ternyata didahului oleh kedua kakak beradik ini. Makanya mereka marah. Sebenarnya Yakobus dan Yohanes memberanikan diri untuk mengatakan kepada Yesus karena mereka punya konsep pemahaman tentang Yesus sebagai Mesias yang kurang lebih mirip dengan orang-orang Yahudi pada umumnya dan para rasul, murid-murid Tuhan Yesus pada khususnya. Konsep mereka tentang Yesus sebagai Mesias adalah seorang raja atau orang hebat yang nanti bisa membebaskan mereka dari perbudakan dan penjajahan bangsa Roma pada waktu itu. Jadi, para rasul yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, mereka mau meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, karena apa? Karena mereka tahu yang memanggil mereka saat itu adalah orang yang dinubuatkan oleh para nabi, bahwa Mesias ini akan menjadi pribadi yang hebat. Karena itulah mereka juga mau serta-merta meninggalkan pekerjaannya dan keluarganya. Kalau Yesus tidak dinubuatkan atau tidak dikenal, maka rasanya juga samalah kalau kita tidak kenal sama orang ini, ngapain ikut-ikutan? Nggak jelas. Nah, konsep Mesias itulah yang dipegang oleh para rasul. Sehingga ketika Petrus pun mengatakan, Tuhan, sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu. Sampai Tuhan mengatakan, nyalah iblis itu. Karena Petrus pun juga punya konsep yang sama, bahwa Yesus itu tidak mungkin Mesias yang menderita. Padahal Yesus ingin menunjukkan bahwa Mesias itu harus menderita, disiksa, mendapat perlakuan tidak adil dari pemuka-pemuka agama dan ahli-ahli agama. Nah, kembali kedua murid tadi, Yakobus dan Yohanes, mereka memberanikan diri sebelum keduluan yang lain. Tetapi akibatnya mereka pun dimarahi oleh para murid yang lain, bukan karena permintaannya, tapi karena keduluan, diminta. Tuhan Yesus mengatakan, sanggupkah kamu meminum cawan yang harus aku minum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dan mereka mengatakan, kami sanggup. Dan memang kedua kakak beradik ini sanggup dan sudah meminum cawan Tuhan. Kita ingat bahwa Yakobus adalah rasul pertama yang mendapat kemartiran, bukan Stefanus ya, rasul pertama yang mendapat kemartiran di antara ke-12 orang itu. Dia dipenggal kepalanya, dan Yohanes adiknya adalah rasul terakhir yang mengalami kematian setelah diasingkan di Pulau Patmos karena Tuhan tidak menghendaki dia dengan cara dibunuh. Sudah dicoba berkali-kali oleh pemerintah, tapi tidak bisa mati-mati Santo Yohanes itu. Maka dia diasingkan sampai dengan kematiannya. Jadi Yakobus menjadi orang pertama, Yohanes adiknya menjadi orang yang terakhir di antara para rasul. Mereka sudah meminum cawan Tuhan dan menerima segala derita yang pernah diderita oleh Sang Guru. Tuhan Yesus menunjukkan kepada para rasul, pada muridnya, ya, kalau kalian ingin masuk dalam kemuliaan, kalian harus menjadi pelayan. Sama seperti aku melayani Bapa, dan aku juga melayani orang-orang yang Bapa cintai, yaitu manusia. Dan disinilah kata kunci dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kasih. Kalau orang ingin masuk dalam sukacita, dalam kemuliaan, maka orang harus menjadi pelayan satu sama lain, bukan menjadi pemimpin. Dan Tuhan juga menegaskan dalam bagian terakhir tadi, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani dan memberikan hidupku bagi tebusan banyak orang. Nah, inilah konsep atau gagasan Tuhan Yesus mengenai Mesias yang dia bawa, bukan sebagai raja yang memerintah, tetapi sebagai pribadi yang menunjukkan karya Bapa melalui dirinya lewat pelayanan. Saudara-saudara terkasih, kita juga bisa ingat dengan bacaan minggu yang lalu, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, susah ya orang kaya itu masuk dalam surga. Ketika dia ditanya oleh seseorang, apa yang harus aku buat supaya bisa masuk dalam kemuliaan atau dalam kebahagiaan abadi? Dan Tuhan menunjukkan bahwa orang itu begitu kayanya sehingga sulit untuk masuk karena terlalu terikat
dengan apa yang dia miliki. Orang kaya tadi lebih mencintai benda-benda atau kekayaan yang ia miliki dan bukan pemberi kekayaan itu, yakni Allah sendiri. Dengan belajar atau menunjukkan tentang unta yang masuk dalam lubang jarum dengan melepaskan bebannya, sebenarnya Tuhan juga mengajak para rasulnya agar melepaskan beban-beban, kelekatan-kelekatan, supaya orang bisa masuk dalam kemuliaan. Dan itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengajarkan tentang pelayanan, bukan memerintah tetapi melayani. Nah, saudara-saudara yang terkasih, rasanya menurut bacaan Injil ini konteks ke depan di gereja paroki kita itu sangat real atau sangat relevan. Apa yang bisa kita renungkan dengan bacaan Injil hari ini? 2 minggu yang lalu dalam pengumuman bagian terakhir saya menegaskan beberapa informasi, dan salah satunya adalah informasi tentang adanya tim formatur, tim yang dibentuk oleh Dewan untuk mempersiapkan tentang pemilihan pelayan-pelayan gereja Tuhan yang baru, atau juga merekrut orang-orang lama yang ingin kembali diajak untuk melayani gereja Tuhan. Ada tim formatur, dan itu sudah dibentuk dengan adanya koordinator dan bagian-bagian yang lain. Nah, menjadi sangat relevan dengan bacaan hari ini. Kalau saya belajar dari pengalaman ketika saya harus bertugas di Tanjung Karang, kemudian pindah ke KAJ, Keuskupan Agung Jakarta, saya menemukan fenomena yang sama dengan apa yang terjadi mungkin di kapal ini. Kalau orang dalam lingkungan itu ingin ditunjuk atau diminta menjadi ketua lingkungan, wah, biasanya jawabannya sama. Jangan saya ya, dipilih yang lain gitu, saya belum siap gitu. Itu umumnya jawaban yang muncul, dan itu terjadi di mana-mana. Artinya orang Katolik itu begitu rendah hati sehingga merasa diri tidak layak, padahal dia dikehendaki oleh rekan-rekannya di lingkungan. Kalaupun terjadi, orang itu bersedia menerima meskipun dia merasa, ya sudahlah, kalau saya memang dipercaya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Tetapi saya tolong disupport ya, tolong didukung. Nah, ketika pengurus lingkungan, ketua itu sudah ditetapkan sebagai ketua lingkungan, lalu dia minta kepada teman-temannya yang ada di lingkungan, Pak, Bu, tolong bantu saya di seksi ini ya. Waduh, jangan saya masih sibuk, yang lain aja ya. Gitu. Dia tidak mau jadi ketua lingkungan, tetapi ketika ditunjuk yang lain dia juga tidak mau. Dan ini fenomena di mana-mana, juga termasuk di sini. Sebagian yang saya dengar kisah anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan yang seperti itu. Karena apa? Sebagian dari murid-murid Tuhan Yesus masih mempunyai konsep tentang saya tuh jadi orang Katolik ya maunya dilayani, bukan untuk melayani. Dan inilah alasan mengapa bacaan Injil ini begitu relevan atau cocok dengan permenungan hari ini dalam masa-masa pemilihan ini. Sangat relevan. Mengapa? Sekali lagi saya katakan, sebagian dari murid-murid Tuhan Yesus yang mengakui diri sebagai orang Katolik lebih ingin dilayani dan bukan melayani. Perhatikan diri Anda masing-masing, terutama Anda yang mungkin secara pribadi selalu menolak permintaan, Bapak Ibu nanti jadi seksi ini ya, aduh jangan deh, saya belum berani, begitu banyak alasan. Maka seringkali saya kadang-kadang berseloroh begini, saudara-saudari, di jagat raya ini ada 3 hal yang paling banyak. Yang pertama, bintang di langit. Yang kedua, pasir di tepi pantai, dihitung kecil-kecil banyak sekali. Dan yang ketiga adalah alasan. Jadi kalau orang diminta untuk melayani dalam bidang tertentu, alasannya ada saja. Misalnya, aduh maaf ya, yang paling klasik adalah sibuk. Ketahuilah saudara-saudari, semua pelayan gereja dimanapun adalah orang-orang sibuk, tetapi mereka membiarkan dirinya dipakai oleh Allah. Jadi mereka bukan pengangguran. Untuk sementara mereka menanggalkan pekerjaan-pekerjaannya untuk ke gereja Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Jadi mereka yang selama ini berkarya bukanlah orang yang menganggur, tetapi mereka mau menanggalkan beban-beban untuk bisa masuk dalam kemuliaan Allah melalui pelayanan.
Atau alasan yang berikutnya, aduh maaf Pak, saya belum pernah. Nanti kalau gini bagaimana? Alasan klasik yang sama juga muncul, karena belum pernah. Ketahuilah bahwa pelayan-pelayan gereja yang sudah berkarya selama ini adalah juga orang yang dulu belum pernah, tetapi tetap membiarkan dirinya dipakai oleh Tuhan. Karena mereka tidak bekerja sendiri, tapi bekerja, berkarya bersama yang lain. Atau alasan klasik yang lain, aduh nanti kalau gagal gimana, kalau saya nggak berhasil bagaimana? Karena yang dicari adalah keberhasilan dan bukan proses bersama dalam mengembangkan iman. Atau yang lain misalnya, rasa tidak percaya diri. Waduh Romo, nanti kalau saya jadi gimana cara mimpin rapatnya ya Romo? Saya nggak bisa Romo, saya nggak pede. Kalau mau ngomong aja saya bergetar loh Romo gitu. Saudara-saudari, ada begitu banyak alasan yang sering kali muncul dalam diri kita. Padahal Tuhan Yesus itu percaya kita tidak akan pernah dibiarkan bekerja, berkarya sendiri. Karena Roh Kudus sejak kita dibaptis memampukan kita untuk menjadi murid-murid yang tangguh. Nah maka pertanyaan buat kita, kalau kita merayakan misa setiap minggu minimal, setiap minggu, apa yang sebenarnya kita ingin cari? Tentu Ekaristi, oke. Dan setelah Ekaristi, apa yang harus kita buat? Tuhan mengatakan, kalau orang yang sudah menikmati tubuh Kristus, maka dia juga harus ikut ambil bagian dalam karya Kristus. Artinya meminum cawan, siap berkorban dalam pelayanan. Nah saudara-saudari, kembali, ini menjadi pertanyaan masing-masing orang. Lingkungan itu adalah rumah kedua setelah keluarga. Kalau kita ingin membuat keluarga kita menjadi bahagia, maka setiap orang di dalamnya harus terlibat dalam karya. Sama seperti orang tua, kalau pengen rumahnya itu juga baik, anak-anak diajari untuk bisa berkembang. Demikian juga dengan lingkungan. Lingkungan adalah rumah kedua, di mana orang bisa berinteraksi dengan saudara-saudaranya untuk mengembangkan. Dan disinilah sebenarnya panggilan kita menjadi terungkap untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus saja mau menanggalkan segala sesuatu. Dia yang mulia di surga, dia turun ke dunia bawa apa? Tidak bawa apa-apa. Dan bahkan sebagai anak Allah yang menciptakan segala-galanya dan mempunyai segala-galanya, dia tinggalkan semua. Untuk lahir saja, dia harus memilih sebuah tempat yang tidak umum, kandang hewan. Setelah Tuhan juga lahir, kita juga tahu dalam situasi genting, Bapak Yosef dan Ibu Maria harus pergi ke Mesir yang jaraknya ratusan kilo untuk menghindari pembunuhan karena Herodes murka. Dan sampai di Mesir pun Bapak Yosef dan Bunda Maria juga harus berhati-hati dengan orang Mesir karena apa? Ingat sejarah perbudakan dari bangsa Mesir kepada bangsa Israel. Artinya Tuhan Yesus juga menanggalkan segala kekuasaannya. Sebenarnya kalau dia mau, dia lahir ke dunia sudah dikawal malaikat sehingga tidak ada orang yang menyentuh, tidak akan ada orang yang membuat ketakutan di semua, tidak. Semua ditinggalkan. Maka kita pun juga kalau ingin masuk dalam kemuliaan Allah dalam surga, tentu selama di dunia ini kita dipanggil untuk melayani Allah dan sesama dengan saling memberikan diri. Kalau kita menikmati Ekaristi, tubuh Kristus, kita itu masuk, Kristus itu masuk dalam diri kita, dan kita diajak juga untuk masuk dalam diri orang lain. Kalau Kristus sudah memberikan dirinya kepada kita, maka kita pun juga harus memberikan diri kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang namanya martiria, menjadi kesaksian. Karena itu, mari mengenali kembali alasan kita hidup sebagai orang Katolik. Apakah saya dibaptis sebagai orang Katolik, menerima Ekaristi setiap minggu sekali, atau bahkan ada yang setiap hari, dan kemudian menerima Krisma, sebagian besar dari kita sudah. Apa yang ingin kita kenali dengan alasan hidup kita sebagai orang Katolik? Apakah saya ingin terus dilayani, atau sekarang saya membuka diri saya agar Allah berkarya dalam hidup? Hidup itu adalah suatu anugerah dan kita memang tidak layak untuk berbangga karena sekali lagi semata-mata adalah pemberian dari Allah. Maka pertanyaannya adalah, kalau Allah sudah mengasihi kita,
Apakah kasih itu sudah juga mengubah hidup kita? Membuka diri bagi kemuliaan Allah melalui sesama, atau justru kita masih melekatkan sikap ego, sikap tertutup, dan ketidakpercayaan kita? Saudara-saudari, saya akan mengakhiri permenungan ini dengan sebuah lagu. Kalau orang sungguh mengasihi Allah, tentu dia akan mencari cara bagaimana dia bisa mengasihi Allah dengan melayani sesama. Sebuah lagu berjudul Engkau Alasanku Hidup. Kalau kita sebagai orang Katolik, apa alasan kita untuk hidup di dalam Tuhan? Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Menyadari panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, maka marilah kita kembali perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian,
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa, sumber keselamatan kita. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa memberkati gerejanya agar semakin teguh dalam mengikuti Kristus, satu-satunya jalan menuju kerajaan-Mu. Bimbinglah umat-Mu untuk selalu teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang miskin dan menderita, semoga Bapa memberkati orang-orang miskin dan menderita. Tuntunlah mereka untuk selalu berpengharapan akan kasih-Mu yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Semoga rasa syukur kami atas segala sesuatu yang sudah kami terima mendorong kami untuk memberi cinta kasih, kemerdekaan, dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan menderita. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat paroki kita, semoga Bapa memberkati kita semua yang bersatu di dalam namanya. Semoga kami semakin memahami arti kemurahan hati dan mewartakannya dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami juga bersyukur bersama keluarga Bapak Yohanes Bungaran, Manalu, atas rahmat pembaptisan dan ulang tahun anak mereka, Mikaela Natania Artauli Manalu. Semoga anak ini tumbuh dalam kedewasaan, dalam iman, dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk saudari kami Ingrid Taslim yang diharapkan oleh orang tuanya dapat kembali ke dalam pangkuan gereja. Semoga Tuhan juga berkenan menunjukkan jalan yang harus ia tempuh dan bagi orang tuanya tetap diberikan kekuatan. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa Maha Baik, Engkau berkenan pada putra-Mu, Yesus, yang rela merendahkan diri untuk melayani kami. Anugerahilah kami semangat pelayanan yang rendah hati, dan kabulkanlah doa-doa kami. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan padamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Saudari terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan kenangan atas putramu yang telah rela menderita dan wafat di salib demi keselamatan kami. Dialah putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati, Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hambamu yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, Ibu Bernadetta Suparmi, Bapak Yusuf Sutarmin, Bapak Bernardus Bujang Waluyo, Bapak Petrus Alexander, dan juga Ananda Yohanes Surnal Dedi. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami. Dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian. Bebaskanlah aku dari segala dosa dan dari setiap kesalahan, berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini. Dan buatlah aku selalu setia pada perintah-Mu, dan janganlah pernah membiarkan aku terpisah dari-Mu. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah Dia, dan berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam jiwa
Marilah berdoa. Allah yang penuh kerahiman, kami bersyukur karena Engkau telah memperkenankan kami mengambil bagian dalam kurban putramu ini. Semoga kami juga dapat mengambil bagian dalam semangat pengorbanan dan pelayanannya untuk kami terapkan dalam tugas serta melayani sesama. Dan arahkanlah pandangan kami selalu pada hidup yang abadi, sebab Dialah putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Petugas liturgi dalam minggu ini, Misa Sabtu tanggal 23 Oktober jam 6 sore, Lektor Veronica Valentin, Pemazmur Angelina Firlin, Petugas Tata Laksana Lingkungan Benediktus, Petugas Kur Wilayah Lukas, Organis Yuli Wijaya. Misa hari Minggu tanggal 24 Oktober, Misa umum jam 7 pagi, Lektor Alek Koharman, Pemazmur Angelina Aryani, Petugas Tata Laksana Lingkungan Yakobus, Petugas Kur OMK dan Misdinar San Prades, Organis Yohan. Untuk penerimaan sakramen Krisma dan keluarganya jam setengah 10 pagi, Lektor Wiwin Widyaningsih, Pemazmur Sivita Day, Petugas Tata Laksana Panitia Krisma, Petugas Kor Servus Day, dan Organis Yohan. Berikut ini beberapa hal mengenai intensi misa untuk misa hari raya mengenang arwah semua orang beriman pada tanggal 2 November 2021 yang akan datang. Nama yang dikenang maksimal 5 orang, tidak boleh lebih. Nama yang dikenang diterima sekretariat selambatnya pada tanggal 28 Oktober 2021. Keterlambatan memasukkan nama-nama akan didoakan pada hari Sabtu dan Minggu setelah tanggal 2 November 2021. Beberapa sekolah sudah mulai menerima pendaftaran penerimaan didik baru untuk tahun ajaran 2022-2023 melalui jalur PMK dan jalur tes. Pendaftaran dilakukan secara offline dan online untuk sekolah TK, SD, SMP Safirus 3 Sungai Buah, TK, SD Safirius 1, SMP Safirius 1, SMP Safirius 6 Lapangan Hatta, SMP Safirius 1 Bangau, SMA Safirius 3 Atmo, SMA Safirius 4 Bangau, dan juga SMK Safirius Kenten. Informasi lebih lengkap dapat dilihat di spanduk dan papan pengumuman. Saudara-saudari yang terkasih, untuk misa tatap muka, umat yang hadir diminta untuk memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan yang ditentukan, yaitu memakai masker selama di gereja, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta membawa hand sanitizer pribadi. Untuk anak usia di bawah 12 tahun, belum diizinkan untuk hadir. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Kepada seluruh umat yang hadir, terima kasih atas kebersamaan dan doa bersama kita dalam ibadah pagi ini. Dan tentu saja kita harus berterima kasih kepada rekan-rekan kita yang membantu dalam perayaan ini, mulai dari petugas tata laksana yang menyambut kita dan juga nanti akan menghantar, dari lingkungan Santo Agustinus, kemudian juga petugas lektor dan pemazmur. Terima kasih para prodiakon dan juga suster, petugas multimedia, adik-adik misdinar, dan yang mempersiapkan diri tentu beberapa hari sebelumnya adalah KUR
dari keluarga Dehonian Palembang yang di balkon. Terima kasih buat yang di atas dan juga organisnya. Terima kasih. Saudara-saudara terkasih, beberapa hal yang ingin saya tegaskan berkaitan dengan beberapa hal yang tadi sudah disebutkan. Minggu depan ada perayaan Krisma. Mengingat kapasitas kita masih harus tetap dibatasi menurut informasi dari Satgas, maka ada 2 kali perayaan dalam minggu depan. Minggu pagi untuk umum seperti sekarang ini, dan yang siang setengah 10 diperuntukkan khusus buat calon Krisma dan keluarganya. Dan ketika sudah dihitung itu juga mencukupi dari sebelah sini sampai ke sebelah situ. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir saat ini juga bisa mengerti kondisinya, karena kita tidak ingin membuat gereja menjadi terlalu ramai. Kita masih tetap menjaga sesuai dengan saran pemerintah. Maka ada 2 kali perayaan, dan yang setengah 10 khusus untuk para Krisma, calon Krisma dan keluarganya. Lalu berkaitan dengan soal intensi misa bulan arwah, tentu yang paling banyak itu tanggal 2 November. Baik di Gandus, mudah-mudahan tahun ini ada perayaan, tapi belum tahu. Tetapi yang jelas di gereja masing-masing akan ada. Maka tadi sudah diumumkan, memang intensinya maksimal 5 untuk dituliskan. Karena nanti juga akan disiapkan tim multimedia, supaya nanti sebelum perayaan sudah bisa ditampilkan, sehingga nanti keluarga-keluarga juga bisa melihat intensinya untuk siapa. Dan juga, lalu intensi yang lain bagaimana? Tentu saja bisa dibawa dalam hati masing-masing ketika Ekaristi dirayakan. Ini sesuatu hal yang praktis saja, bukan tidak mau membawa semua, tetapi karena pasti keterbatasan waktu. Maka hal itu disampaikan kepada kita sekalian. Dan hari ini kita sudah memulai apa yang 2 minggu lalu kita sosialisasikan bersama dengan Dewan, bahwa KUR sudah berfungsi di atas sudah beberapa minggu ini, dan baru minggu ini dan kemarin para petugas liturgi ada di posisi yang berbeda, yang sebelumnya di sini, yang seringkali menghalangi pandangan dari saudara-saudara kita yang ada di sayap, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Maka seperti usulan banyak orang dan kemudian Dewan memutuskan akhirnya dipindahkan ke posisi sini, supaya yang di sebelah sana bisa melihat langsung apa yang terjadi di Panti Imam ini. Terima kasih buat semuanya. Tentu saja ini akan ada evaluasi sana sini karena ini juga baru perdana. Maka mudah-mudahan umat tidak menjadi bingung, dan semoga kita juga semakin bisa menikmati perjumpaan dengan Allah. Mari kita mensyukuri hari ini atas kesehatan yang sudah kita terima, dan selamat berhari Minggu. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai.